Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Serangan rudal Amerika Serikat ke Iran 22 Juni 2025 menimbulkan banyak kecaman, kontroversi, dan problematika. Serangan tersebut menyasar beberapa lokasi strategis di Iran. Tapi apakah ada hubungannya antara serangan Amerika Serikat yang menyerbu Iran dengan terorisme di Afghanistan? Mungkin bagi sebagian orang tidak ada kaitannya. Namun bisa jadi sejarah dan menjamburnya terorisme kembali terulang. Bagaimana bisa? Mari kita coba lihat sejarah yang pernah terjadi. Pada tahun 1979, ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan, dunia Islam merespon dengan mengirim ribuan pasukan mujahidin dari berbagai negara untuk berjihad. Beberapa negara seperti Amerika, Pakistan, dan Arab Saudi mendanai dan melatih para pejuang melalui program rahasia CIA yang bernama Operation Cyclone. Hal itu mengakibatkan jaringan jihad internasional seperti figur Osama bin Laden membentuk Maktab Al-Hidamat yang merupakan cikal bakal dari Al-Qaeda. Setelah pasukan Uni Soviet mundur pada tahun 1989 dan runtuhnya rezim komunis, Afghanistan terjebak pada perang saudara antar faksi mujahidin. Negara menjadi hancur dengan tidak adanya pemerintahan yang kuat sehingga banyak wilayah jatuh ke tangan panglima perang dan kelompok bersenjata termasuk Taliban. Lalu dari mana korelasinya? Kita lanjutkan dahulu sampai akhirnya kita menemukan adanya bumerang bagi Amerika Serikat. Taliban pada tahun 1996 merebut Kabul dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Pemerintahan yang saat itu berjalan menganut prinsip anti-barat ultra-konservatif. Tidak mengusik Al-Qaeda yang menjadikan Afghanistan sebagai markas, menyediakan kamp pelatihan bagi jihad global. Di masa ini ribuan jihadis dari Asia Tenggara, Afrika Utara, Eropa, dan Timur Tengah dilatih di kamp-kamp seperti Al-Faruq, kamp pelatihan Al-Qaeda. Posisi strategis Afghanistan yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan dekat dengan Asia Tengah, Timur Tengah, serta India ini sangat memudahkan mobilisasi pejuang lintas negara, distribusi senjata, operasi lintas batas, terutama seperti Kashmir, Xinjiang, dan Tiongkok. Sebelum tragedi 9/11, diperkirakan ada 30 kamp lebih pelatihan di Afghanistan didanai oleh Al-Qaeda dan Taliban. Dari sinilah para lulusan menyebar ke Asia Tenggara dengan Bali bombing, Amerika Serikat dengan tragedi WTC, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Selanjutnya di bagian ini kita coba memahami bagaimana Operation Cyclone menjadi cikal bakal bumerang Amerika Serikat. Dalam Operation Cyclone yang menjadi cikal bakal Al-Qaeda ini, seperti yang sudah dikatakan, para mujahidin didanai, dipersenjatai, dan dilatih oleh Amerika dengan anggaran mencapai kurang lebih 3 miliar dolar AS pada masa itu. Tujuan Amerika yang sebenarnya bukan soal urusan agama, melainkan perang dingin. Amerika ingin melumpuhkan Soviet, dengan kata lain, Amerika ingin memberi rasa sakit kepada Soviet tanpa mengerahkan pasukannya sendiri. Dalam hal ini banyak sekali yang terlibat seperti Badan Intelijen Pakistan sebagai distributor senjata, CIA sebagai pengatur dana dan logistik, Arab Saudi sebagai penyumbang ideologi,
Osama bin Laden dengan merevolusi Al-Qaeda dan jemaah Islam dari seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara. Tentunya pada saat itu terdapat dampak positif dengan mundurnya Soviet dari Afghanistan tahun 1989 dan dianggap sebagai kemenangan besar para mujahidin. Kemudian Amerika juga mengklaim atas kemenangannya dalam babak perang dingin. Dampak negatif dalam jangka panjang ini sangat menarik karena bumerang bagi Amerika Serikat. Para jaringan mujahidin yang tadinya terdidik oleh Amerika kemudian kembali ke negaranya dengan keterampilan militer dan ideologi radikal. Kelahiran Al-Qaeda yang didirikan Osama bin Laden masih beranggotakan alumni dari Operation Cyclone. Afghanistan berubah menjadi surganya para ekstremis. Di sana berisi kamp pelatihan, perekrutan anggota baru, dan basis operasi jihad. Ideologi radikal yang semakin menjamur ini berbalik arah ke Amerika dengan serangan WTC pada 11 September 2001. Tentunya pada serangan tersebut ada alumni Operation Cyclone di dalamnya. Masih dalam konteks dampak negatif, Afghanistan makin kerap dijadikan pusat kegiatan radikal terorisme karena Afghanistan sendiri unggul pada letak geografis. Afghanistan memiliki pegunungan seperti Tora Bora. Gua-gua alami dan pegunungan ini membuat Afghanistan sulit dipantau intelijen asing, sulit dijangkau militer, dan sangat ideal untuk kamp pelatihan yang tersembunyi. Afghanistan dianggap sebagai benteng baru bagi kebangkitan khilafah versi mereka setelah ISIS dikalahkan dari Suriah dan Irak. Apalagi lemahnya pemerintahan pada masa itu membuat para ekstremis merasa semakin mudah berkembang. Melihat dari akar sejarah ini, Amerika yang pada saat itu ingin mengalahkan Soviet melalui mujahidin malah membuatnya sebagai senjata makan tuan. Lalu apakah serangan Amerika terhadap Iran dapat memancing bangkitnya kelompok ekstremis yang lain? Hanya waktu dan sang pencipta yang tahu.